materi diseminasi kita. Di malam ini kita akan membahas tentang RPP, lanjutan dari RPS kemarin. Saya akan coba share screen. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Halo? Sudah kelihatan Pak, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Baik. Nah, di mana kemarin kita sudah membahas tentang RPS. Saya yakin semuanya sudah punya RPS. Di mana RPP ini skenarionya lebih terperinci. Tentu saja dalam satu RPS itu terdapat beberapa RPP, bisa 4, 5 sesuai dengan CPMK masing-masing mata kuliahnya. Nah, satu RPP ini bisa digunakan untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi tergantung dengan CPMK-nya. Adapun komponen-komponennya, mungkin kalau yang sudah download Bapak Ibu kemarin materi yang ada kami bagikan, di situ ada contoh-contohnya juga apa saja yang ada di RPP itu komponennya. Pada dasarnya itu tinggal memindah yang ada di RPS ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ditambah dengan langkah-langkah pembelajarannya apa saja yang ada di situ. Kemudian ada waktunya juga, jadi kegiatan pendahulu berapa menit, kegiatan intinya berapa menit, kegiatan penutupnya beberapa menit, kemudian kegiatan pendahulunya apa saja yang dilakukan, kegiatan intinya apa saja, kegiatan penutupnya apa saja. Nah, langkah-langkah kegiatannya. Nah, yang pertama di sini tadi ada langkah awal atau kegiatan pendahulu ya. Nah, bertujuan untuk memfokuskan perhatian mahasiswa dan menciptakan ketertarikan agar kita sebelum memulai kelas atau pembuka kelas, kita buat dulu mahasiswanya agar fokus, agar tertarik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Nah, bagaimana cara menariknya? Tentu saja Bapak Ibu sudah punya mungkin teknik-teknik tersendiri, salah satunya sambil memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, merangsang pemikiran mahasiswa, mengungkapkan pengalaman awal yang dimiliki mahasiswa, memotivasi mahasiswa agar mempelajari materi yang akan kita bahas, memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengingatkan pada kesepakatan kelas di situ. Nah, sedangkan kegiatan inti memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan informasi, menyelidiki, menguji, memecahkan masalah, berdiskusi, dan sebagainya. Biasanya tentu saja kegiatan inti ini yang paling lama dari kegiatan pembuka dan penutup tadi. Misalnya ketika kita mengajar 3 SKS, di mana per SKS itu 50 menit, biasanya kegiatan intinya ini bisa sampai 100 menit. Nah, di kegiatan intinya ini. Nah, memberikan kesempatan memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu, memahami materi, memperluas pemahaman terhadap materi, mengaplikasikan materi yang dipelajari, seperti itu. Nah, kemudian sedangkan kegiatan akhirnya, kita memberikan pemahaman mahasiswa pada materi. Nah, kemampuan mahasiswa mengaplikasikan hal yang dipelajari macam-macam. Misalnya nanti kita ketika kegiatan akhir diberikan post-test, kemudian ada feedback, misalnya kita bertanya kepada mahasiswa sehingga kita bisa mengukur sampai mana mahasiswa memahami materi yang barusan kita sampaikan. Nah, ada sikap dan performa mahasiswa, misalnya bisa kita lihat dari post testnya tadi yang akan dilakukan, di situ adanya di kegiatan akhir. Nah, sesuai dengan standar isi, jadi untuk membuat
RPP ini juga diwajibkan oleh undang-undang. Nah, kita bisa lihat di sini undang-undangnya, pasal-pasalnya, di mana di dalam RPP ini ya menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran sesuai dengan satu kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi setiap RPP itu ada satu kemampuan akhir yang diharapkannya apa, seperti itu. Nah, tergantung masing-masing mata kuliah. Ketika kemampuan sub CPMK sebenarnya. Jadi kalau sub CPMK-nya 5, berarti satu semester itu ada 5 RPP. Nanti kita akan lihat contohnya biar lebih jelas. Ini pasal-pasalnya saja. Akan bukakan contoh dari RPP saya sebentar. Saya akan share screen. Nah, di sini ada contoh dari RPP. Sama tadi, program studinya diisi, kode mata kuliahnya, kemudian CPMK-nya. Ini tinggal mengcopy dari RPS di atas. Kemudian, nah kemampuan khususnya ini bisa kita ambil dari sub CPMK kemarin yang sudah disusun di atasnya. Deskripsi mata kuliah sama dari RPS juga diambil semua, tinggal dipindah. Nah, indikatornya disesuaikan dengan kemampuan khususnya di sini. Misalnya di sini mahasiswa mampu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Apa saja indikatornya? Misalnya menyimpulkan perihal pentingnya bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran setelah menempuh perkuliahan ini atau setelah pertemuan itu selesai, apa saja mahasiswa dapat. Nah, seperti yang terlihat di sini. Kemudian di sini ada materi pokok atau bahan kajiannya apa? Itu pendahuluan bahasa Indonesia di perguruan tinggi sebagai contoh. Lalu dituangkan ke tabel sesuai dengan ada template-nya, nanti akan kita bagikan. Misalnya di sini tahap awalnya kegiatan pembelajarannya apa? Pertama mengisi form presensi, misalnya kemarin menggunakan MS Team, jadi mereka mengisi presensi dulu, kemudian kita buka, baca doa, memberikan apresiasi serta menjelaskan memberikan persepsi ya, serta menjelaskan keterkaitan mata kuliah dengan mata kuliah lainnya, kenapa mata kuliah ini perlu dan sebagainya. Menjelaskan karena ini masih pertemuan minggu pertama, jadi belum kelas saya belum ada yang namanya pretest. Dia lebih menjelaskan semacam kontrak perkuliahan juga. Nah, capaiannya, cakupan materi. Kemudian intinya, kegiatan inti di sini mendiskusikan pentingnya bahasa Indonesia. Waktunya 110 menit karena kelasnya ini totalnya ada 150 menit atau 3 SKS. Nah, mari kita lihat metodenya apa? Ceramah, diskusi, kelompok kecil. Kemudian alokasinya 110 menit. Sumber belajarnya buku, ada PDF, sebagainya. Nah, ini kegiatannya bisa dilihat. Kemudian medianya ada PPT, ada video, ada media MS Team, ya, video pembelajaran juga. Kemudian kegiatan akhirnya ini hampir sama biasanya setiap, kalau sudah bisa buat satu, maka tinggal copy saja kegiatan awal dengan kegiatan akhir ini, tidak terlalu banyak perubahan biasanya. Tentu di kegiatan akhir kita menyimpulkan materi perkuliahan yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian memberikan gambaran untuk minggu depan kita akan membahas apa, lalu tentu saja kita memberikan tugas, baik yang struktur misalnya, atau kalau ada yang kelas praktikum, dilanjut di praktikumnya. Ini untuk referensi buku yang dipakai. Nah, tinggal dipindah saja yang ada di RPS. Untuk soal
Kita tidak ada, karena masih minggu pertama, tidak ada soal. Nah, di minggu kedua, nah sini ada minggu pertemuan kedua, maka kita bisa memasukkan di sininya ada pretest penilaiannya. Nah, kegiatannya tinggal ditambahkan. Selain mengisi form presensi, mahasiswa, ajakan pretest, kemudian kelas kita buka, baca doa, berikan persepsi, sama, tinggal ditambahkan pretestnya saja di sini. Nah, ini sesuaikan dengan apa yang akan dipelajari pada setiap minggunya. Itu di sininya juga kalau masih sama misalnya tidak berubah yang capaian khususnya. Tapi ketika sudah berbeda, misalnya di pertemuan ketiga, nah di sini mahasiswa mampu mencontohkan teknik berbicara untuk situasi formal. Nah, maka di sini juga berbeda juga. Nah, diskusi kelompok kecil, ceramah misalnya. Waktunya silahkan disesuaikan. Ada yang 20 menit tadi, ini yang 100 menit, ada yang 10 menit di sini misalnya kalau tanpa pretest. Tergantung Bapak Ibu saja yang mengalokasikannya. Nah, biasanya kalau pretest paling tidak 15 menit lah. Boleh tidak kira-kira kalau pretestnya sebelum jamnya dimulai, misalnya perkuliahannya dimulai jam 8, kemudian Bapak Ibu memberikan pretestnya sebelum perkuliahan dimulai, misalnya jam setengah 8 mulai, silahkan, tidak apa. Biasanya dilakukan ketika ada beberapa dosen yang misalnya ketika ada pretest dan posttest waktu untuk kegiatan intinya misalnya kurang, ada beberapa, silahkan saja lakukan pretestnya sebelum jam perkuliahannya, misalnya setengah jam lebih awal atau 15 menit lebih awal, jadi tidak mengganggu kegiatan di kegiatan inti, tidak mengambil waktu. Jadi waktu kegiatan intinya untuk diskusi untuk menjelaskannya bisa lebih panjang. Dan nah, jadi seperti itu. Di sini ada, kalau tadi di pertemuan 1 tadi tidak ada soalnya, di sini ada, tinggal ditulis saja pretest dan posttest. Oh, bentuknya ada pretest, ada proses, atau misalnya project. Nah, buat apa misalnya? Silahkan dituliskan saja. Nah, saya kira untuk RPP komponennya seperti dicontohkan ini tadi. Nah, mungkin Pak Freddy, kalau ada yang ingin ditambahkan, Pak Freddy, silahkan. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya tidak ada yang perlu tambahkan sudah kalau RPP, kalau dalam pembuatan RPS-nya sudah cukup bagus gitu Pak. Kalau Iya. pembuatan RPS-nya sudah sempurna gitu. Jadi RPP itu kita tinggal, kalau bahasanya ya copy paste saja gitu. Ya, tinggal menambahkan sedikit ya Pak Freddy ya. Ya kalau seperti kalau di apa namanya RPS kan tidak ada kegiatan awal, Ya. ada kegiatan akhir. Cuma kalau kegiatan intinya kita copy paste saja biasanya kalau dari RPS-nya gitu. Ya. Sudah bagus sih penjelasan Pak Jis tadi, menurut saya ya memang seperti itu saja, bahkan lebih bagus dari punya saya RPP-nya gitu, lengkap gitu. Kemudian mungkin untuk Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut pekerti, boleh kira-kira mungkin menampilkan RPS-nya di share di sini biar kita bisa lihat kira-kira apa yang kurang dari RPS Bapak Ibu seperti itu. Nanti kita bisa sama-sama mengoreksinya, menyempurnakannya seperti itu. Karena kalau yang sepengetahuan saya, sebelum saya ikut pekerti ini di RPS itu tidak ada pengalaman belajarnya. Jadi hampir semua kemarin teman-teman yang dari Unda salah kemarin juga disuruh buat RPS, ternyata ditambahkan komponen pengalaman belajar mahasiswanya apa yang didapat, itu kurang lebihnya. Kira-kira ada yang ingin jadi relawan atau volunteer yang ingin menunjukkan RPS-nya? RPS yang semester kemarin mungkin yang sudah lalu lah kira-kira. Silahkan biar kita bisa sama-sama melihatnya. Monggo Bapak Ibu. Atau ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan RPP ini? Silahkan. Bapak Ibu, monggo silahkan kalau ada yang pertanyaan. Sharing Pak boleh Ardi. Pak?
Oke, monggo Pak Kris, monggo. Nah, monggo Pak Kris, silakan Pak Kris. Terima kasih. Nah, dari hasil yang didapatkan ketika Pak Ajis mengikuti Pekerti, apakah RPP itu rigid? Artinya harus sesuai, ya boleh melengkeng ke kiri dan ke kanan. Iya, benar Pak. Sesuai dengan RPS-nya. Tapi RPP dan RPS ini kan sifatnya fleksibel Pak Kris. Artinya ketika kita melakukannya atau menjalankannya, kemudian di saat melaksanakannya ini ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, misalnya dinamika peserta didiknya ternyata tidak lambat dalam artian untuk memahami. Nah, atau karena sesuatu hal itu bisa dirubah dalam perjalanannya, disempurnakan lah seperti itu, dimodif. Nah, tapi harus tetap sesuai RPP-nya mengacu pada RPS seperti itu. Yang mana kan RPS itu merujuk pada CPL-nya prodi seperti itu. CPMK-nya di RPS itu merujuk dengan CPL prodi. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak Kris yang saya tangkap kemarin itu. Ya, itu memang tataran normatifnya antara RPP dengan RPS itu saling menunjang. Tapi ketika saya itu diskusikan dengan Profesor Satria Bijaksana dari ITB dan Kepala Penjaminan Mutu UGM, itu saya dengan Pak Devi dikritik. Kok kesannya transaksional sekali? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya juga dikritik. Kalau ada topik-topik baru yang up to date, misalkan saya ngajar manajemen strategik, membicarakan tentang model-model atau jenis-jenis perusahaan internasional, ada perusahaan global, multinasional, kemudian ada domestik gitu ya. Kemudian sekarang ini ada fenomena Gojek mau gandeng dengan Tokopedia. Nah, sementara di RPS saya tidak terfikirkan pada waktu itu. Apakah kita boleh menyelipkan hal-hal yang lagi up to date ini di dalam RPS atau di RPP-nya? Kalau Pak Tejo itu di satu pertemuan sebelum UTS atau UAS itu memang dikosongin untuk yang mungkin ada pertanyaan yang ketika dijelaskan di kelas itu kurang jelas dibahas di situ, atau ada fenomena-fenomena keilmuan yang terkait yang baru muncul. Itu sebaiknya gimana Pak? Oke, kalau makanya tadi kan RPS dan RPP ini sebenarnya bersifat fleksibel Pak Kris, dalam artian ketika ada sesuatu yang seperti contoh Pak Kris tadi up to date ya, kejadian-kejadian yang sedang hangat terjadi dan itu berkaitan dengan mata kuliah yang kita ampu, tentu saja tidak ada larangan untuk memasukkan ini tadi ke dalam RPP maupun RPS kita selama itu masih mencakup dengan CPMK-nya di RPS itu tadi, selama juga masih berkaitan dengan mata kuliah tersebut seperti itu Pak Kris. Jadi ketika kita sudah mulai jalan perkuliahan, RPS-nya mau direvisi itu tidak apa-apa, dipersilahkan karena sifatnya itu tidak baku. Ketika sudah jadi ini tidak bisa lagi diedit misalnya, kecuali perkuliahannya selesai sampai UAS tidak. Nah, jadi waktu jalan bisa direvisi, atau ketika sudah selesai perkuliahan misalnya kita evaluasi RPS kita sendiri, itu yang justru yang seperti itu yang disarankan Pak Kris. Jadi keterbaruan RPS-nya itu kapan? Seperti yang kemarin saya bilang, apalagi yang IT misalnya, jangan menggunakan RPS yang 5 tahun kemarin. Jadi tidak ada up to date-nya. Sementara undang-undang pun juga menyuruh dievaluasi RPS. Kalau RPS-nya evaluasi, tentu saja RPP-nya juga ikut evaluasi. Seperti itu Pak saya. Mungkin Pak Freddy ingin menambahkan atau gimana? Silahkan.
Baik Pak. Pertanyaan yang seperti ini memang sering terjadi gitu. Sering muncul tidak hanya saat saat perkuliahan dulu pun saya saat diskusi masalah rencana pembelajaran ini, RPP ini memang bagaimana seandainya di lapangan kita tidak sesuai gitu. Kita menambahkan sesuatu yang lebih yang tiba-tiba hadir gitu di dalam pembicaraan kita, dan itu terkait dengan tujuan pembelajarannya gitu. Ya seperti yang Pak Ajis katakan, ya kalau memang pembahasan yang terbaru itu hadir saat itu dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran saat pertemuan itu, ya menurut kami sendiri juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, gitu aja Pak Ajis kalau dari ulun, nggak tahu kalau dari bapak-bapak yang lain gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Kris. Pak Freddy juga, monggo. Mungkin Pak Kris ada yang ingin menyampaikan lagi, silakan. Pak Dwi raise hand tuh. Oke, monggo Pak Seme ya. Oke, monggo. Silakan Pak Ardi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Suara saya kedengaran di sana? Kedengaran Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Ini mengingatkan saya terhadap komentar Pak Kris tadi, mengingatkan saya kepada mata pelajaran yang pernah saya ampu ya, khususnya di mikro sama makro gitu ya. Saya selalu juga senasib ya, katakan senasib sama isu-isu aktual seperti itu ya, isu-isu aktual. Dan isu-isu aktual itu seringkali selalu bisa kita hubungkan dengan sub-sub dari RPP itu ya, di pertemuan. Misalnya ketika sub pertemuan supply demand, elastisitas, kemudian misalnya general equilibrium, kemudian pasar-pasar, jenis pasar, monopoli, persaingan sempurna, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita pernah satu tim teaching juga dengan Pak Kris, itu kita menyelipkan ya dari beberapa pertemuan itu satu pertemuan yang bersifat case study seperti itu. Case study dalam artian case study ini kita khusus membahas fenomena-fenomena aktual yang terkait dengan isu-isu up to date seperti itu ya. Misalnya COVID-19 kita hubungkan dengan supply demand atau elastisitas dan lain-lain. Atau mungkin cara kedua di RPP itu yang kemungkinan berpotensi untuk bisa berhubungan dengan kasus-kasus aktual tadi, kita sebutkan aja langsung case study seperti itu ya. Mungkin itu bisa menjembatani atau menghindari RPP atau RPS yang selalu berubah gitu ya. Karena pastilah kita menginginkan keadaan ideal suatu RPS dan RPP itu bersifat rigid ya, seperti kata Pak Kris tadi ya. Cuman kalau berubah setiap semester nanti berubah kan nggak lucu juga gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita tetap mempertahankan gimana supaya RPP dan RPS itu bersifat nggak berubah gitu ya. Atau ya, semaksimal mungkin bisa tidak berubah. Jadi mungkin dengan menyelipkan case study seperti itu atau mengkhususkan salah satu pertemuan untuk case study itu bisa memberikan solusi ya atas RPP yang bisa berubah tadi. Mungkin itu aja sih mungkin ya tambahan yang mungkin bisa diterima atau enggak nanti ya. Kalau di saya senasib juga kayak Pak Kris juga ya. Mungkin itu aja Pak Aziz, Pak Kris. Terima kasih mengingatkan saya atas problema di mata kuliah yang saya ampu juga. Demikian Pak Aziz, makasih. Oke, terima kasih Pak Ardi. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Kris mungkin, monggo. Oke. Saya dengan Pak Ardi kolega di mata kuliah PIE, mikro dan makro gitu. Jadi
perasaan kita mirip. Jadi yang kembali lagi yang permasalahan yang saya sampaikan, berarti boleh dengan asumsi CPL dan CPMK-nya harus tetap dijamin tercapai. Kemudian seperti yang Pak Ajis sampaikan, RPS-nya ya sedikit-sedikit selama masih ada kaitannya, dan itu apalagi menjamin semakin tercapainya CPMK bahkan ke CPL, masih diperbolehkan ya Pak ya? Boleh Pak Kris, boleh. Oke, kita plek Pak Dwi Ardi. Terima kasih Pak Ajis. Siap, terima kasih Pak Kris. Saya akan share lagi sebentar. Nah, di sini ada prinsip RPP, kelihatan ya, mungkin Bapak Ibu ya. Nah, tadi Pak Kris kebetulan Tempat saya belum Pak. Belum ya, sebentar. Teman-teman lain? Ada kelihatan? Sudah Kelihatan, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Udah ya, sebentar. Nah, oke. Oke, masih loading mungkin di tempat Pak Kris. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, dalam tentu kan RPP ini mempermudah sebenarnya, mempermudah kita ketika kita mengajar, melaksanakan proses belajar mengajar. RPP, RPS ini juga bertujuan agar membimbing kita untuk tidak keluar jalur waktu kita mengajar. Nah, ketika kita ingin menambahkan sesuatu, ketika kita melakukan proses mengajar, nah, tentu kita juga harus mengingat prinsip dari RPP itu sendiri. Dalam hal ini ada beberapa prinsip di situ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ilmiah, tentu ketika kita mengajar keseluruhan materi dan kegiatan yang ada di dalam RPP harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Artinya bisa dibuktikan, bisa diuji dan sebagainya apa yang kita sampaikan. Itu ilmiah. Kemudian relevan, baik itu terkait kedalamannya, cakupan materinya, tingkat kesukarannya, urutan penyajian materi dalam RPP itu sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Artinya kita menargetkan sesuatu yang relevan, baik itu dengan kemampuan fisik, misalnya kemampuan intelektual, kemampuan emosional, kemampuan spiritual dari peserta didik kita. Itu relevan, tidak muluk-muluk lah ibaratnya. Memang bisa diraih oleh peserta didik kita. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen ini yang ada di RPP harus saling berhubungan. Untuk apa? Agar bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, di mana kompetensinya ada tertulis di RPS itu tadi. Ya, di RPP ini harus saling berhubungan atau relevan. Kemudian yang keempat, di situ ada juga yang namanya konsisten. Nah, kalau dalam ini ada bahasanya berarti kata ajak, taat, asas. Nah, antara kemampuan yang diharapkan, kemampuan akhir yang diharapkan, antara indikatornya, materinya, metodenya, kegiatan pembelajarannya, sumber belajarnya, kemudian sistem penilaiannya, itu konsisten dan harus berhubungan. Jadi ketika kita memberikan kemampuan akhirnya A, maka indikatornya tentu harus berhubungan dengan A tadi. Materi pembelajarannya berhubungan dengan A. Metode pembelajarannya, metode apa yang paling cocok dengan A tadi gitu. Kegiatan pembelajaran itu yang dibahas adalah A, kemudian sumber belajarnya misalnya kita mencari buku yang berkaitan dengan A tadi itu. Nah, kemudian yang kelima, memadai. Memadai di sini dalam artian cakupan indikatornya, materinya, kelengkapannya, nah, ini sumber belajarnya, bahannya, kegiatan pembelajarannya, sistem penilaiannya,
sistem penunjangnya, misalnya perangkat, misalnya kalau yang komputer, ada laboratorium komputernya, lab multimedianya, misalnya. Kemudian kalau yang di perkebunan mungkin ada lab tentang kebun, misalnya seperti itu. Jadi sesuai perangkat, jangan sampai kita membuat sesuatu yang ada di RPS atau di RPP itu, tapi perangkat kita untuk bisa melakukan itu tidak ada. Ya, kemudian aktual. Nah, ini tadi berkaitan dengan apa yang di-sharing oleh Pak Kris tadi. Misalnya ketika nulis RPS, kejadiannya tidak ada misalnya. Baru pas RPS ada. Sama misalnya mungkin kalau kedokteran, semester-semester ini pasti banyak di mata kuliahnya mungkin yang membahas COVID-19. Nah, artinya kan RPS-nya tuh diperbarui itu. Wah, atau bahkan ketika jalan kemarin, sudah jalan perkuliahan, misalnya di awal-awal Maret, April, Mei itu COVID meledak. Nah, dosen-dosennya memasukkan tuh tentang COVID misalnya. Itu aktual dan kontekstual. Nah, baik itu materinya, kegiatan belajarnya, sumber belajarnya, dan sebagainya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kehidupan nyata, peristiwa yang terjadi. Seperti itu. Lalu fleksibel. Nah, jadi karena dia tidak sifatnya baku, bisa dirubah. Nah, menurut bisa dengan apa yang terjadi di kampus atau di sekolah, misalnya di RPP ini tentu dipakai juga di sekolah, atau dengan tuntutan masyarakat misalnya, atau fenomena yang terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menyeluruh. Nah, di mana RPP ini harus mencakup ranah ada kognitif, afektif, dan psikomotorik yang kemarin 3 tadi. Nah, yang akan mencapai CPL yang di atas RPS kemarin. Nah, jadi kemampuan akhir apa yang diharapkan? Jadi semuanya itu tertuang dalam RPP. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan prinsip RPP. Di mana tadi ada sharing dari Pak Kris tentang penambahan konten lah, elemen-elemen ketika proses belajar mengajar terjadi. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin di-sharing atau ditanyakan, silahkan. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menampilkan RPS-nya terlebih dahulu, Bapak Ibu, yang semester kemarin, silahkan. Saya kira semuanya kalau semester kemarin mengampu, tentu punya RPS masing-masing mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Kalau tidak keberatan, boleh untuk share screen RPS-nya, biar bisa kita lihat. Jadi nanti tinggal menambahkan apa ketika membuat RPP seperti itu tadi. Ada yang mau sharing? Silahkan Bapak Ibu. Pak Freddy, ada yang ingin ditambahkan Pak Freddy? Ini Pak, mungkin salah satu dari Bapak Ibu gitu yang menampilkan RPS-nya sehingga kita bisa praktek sama-sama membuat RPP itu satu pertemuan paling tidak Pak. Ya, satu RPP lah ya kira-kira ya, paling tidak satu RPP lah. Benar. Monggo Bapak Ibu, siapa kira-kira yang ingin bersedia lah membagikan RPS-nya? Silahkan Bapak Ibu. Pak Sigit mungkin. Nah, Pak Sigit ini ada pasti RPS-nya. Pak Sigit. Halo Pak Sigit. RPS-nya ada kan Pak Sigit? Oke, terima kasih Pak Adis. Sebenarnya sih masih ada sesuatu yang mengganjal.
materi kan saya sudah bagus banget ya dari CPL, CPMK, RPS. Nah, saya sih kalau di pemahaman saya sih saya masih oke lah sampai pelatihan di RPS dan apa namanya tentang penilaian. Tapi mengenai RPP, apakah kita wajib membuat RPP? Karena kalau yang saya baca di SNDP-nya yang 3 Kemdikbud yang terbaru itu nggak ada kata-kata RPP. Gimana? Oke, Pak Freddy ingin bantu jawab bagaimana? Kalau berdasarkan aturan, saya masih belum tahu juga Pak, tapi kalau memang berdasarkan pelatihan kemarin, memang kita sebagai tenaga pendidik itu wajib mempunyai yang namanya rencana pembelajaran gitu setiap pertemuan. Karena apa? Kalau di RPS kita tidak menampilkan secara rinci kegiatan kita. Ibarat kata kalau tekniknya apa yang kita gunakan dalam pengajaran, dalam pelaksanaannya seperti apa kita tidak tahu, sehingga diperlukannya lah RPP. Sebenarnya tidak ribet juga membuat RPP-nya, tinggal apa namanya ya copy paste saja. Ya kalau memang bahasanya kalau manfaatnya sih ya sama aja kalau kita melihat dari pembuatan RPS-nya gitu. Hampir sama saja gitu. Itu saja sih Pak Ajis kalau dari saya. Mungkin Pak Ajis yang lebih tahu nih mengenai aturannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Freddy. Nah, ya kalau kami kemarin yang di Pekerti, kalau tidak salah dengar, memang seperti itu Pak Sigit. Diwajibkan dosen itu menyiapkan perangkat pembelajarannya sebaik mungkin. Nah, salah satu elemennya adalah dengan membuat RPS serta RPP. Malah juga ditambahkan kan di ini di Pekerti itu cara menilainya juga seperti apa. Nah, lalu soal-soalnya seperti apa, kontrak perkuliahannya. Jadi di perangkat pembelajaran itu tidak hanya RPP, RPS saja, tapi di situ juga ada analisis capaian pembelajaran, RPP, RPS tadi, rencana asesmennya, cara evaluasinya seperti apa, materi-materi tes-tes yang akan dilakukan di mata kuliah itu apa, bahkan ada pedoman untuk melakukan pensekoran itu seperti apa. Nah, jadi nilainya itu apa dasarnya untuk bisa mengambil nilai pada setiap tes-tes yang kita berikan kepada mahasiswa. Di samping itu juga di perangkat pengajaran ini, pembelajaran ini juga ada yang namanya kontrak perkuliahan, Pak Sigit. Jadi semakin lengkap, semakin baik. Karena intinya kalau kita bisa membuat RPS itu tinggal di copy saja yang ada di RPS itu untuk menjadi RPP. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Sigit. Oke, ya terima kasih Pak Ajis. Ya. Ya itu cuma pengennya sih harapannya ya dosen itu jangan terlalu banyak ke administrasi seperti itu. Ya mungkin kita lebih fokus ke bagaimana cara meningkatkan aktivitas kita yang lebih bagus gitu. Ya mungkin kayak penelitian, PKM. Kalau kebanyakan administrasi, takutnya ya dosen-dosen juga terforsir. Terutama biasanya kayak saya mungkin kalau di perkuliahan semester baru pasti kena mata kuliah bisa 2 atau 3, atau sekali langsung bikin 3 mungkin kan ya cukup berat. Itu aja sih. Iya, terima kasih Pak Sigit. Kalau untuk sarannya mungkin di administrasi. Kalau saya pribadi ketika membuat RPS atau RPP tidak terlalu berat sih ya Pak Sigit ya. Kalau sudah ada RPS-nya dalam hal ini, justru ini akan memudahkan kita Pak Sigit. Karena kan ketika sudah selesai kita membuat RPS atau apalagi semacam laporan pekerti tadi, elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, maka untuk semester tahun depannya itu kita tinggal melihat itu aja. Kalaupun ada yang ditambahkan, maka sedikit saja, tidak merombak total. Nah, selama mata kuliahnya tetap sama. Seperti itu. Kalaupun misalnya berbeda, tinggal pinjam
RPS, RPP punya temannya yang sudah buat, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, maka karena kalau ingin pembelajaran yang bermutu, kalau pendapat saya pribadi, tentu perangkatnya dulu disiapkan. Sama ketika kita misalnya ingin membuat nasi goreng. Nah, selain keahlian kokinya, tentu bahan-bahannya juga. Seorang koki misalnya yang hebat masak pun, Aaron Ramsey misalnya, kalau cuma dikasih nasi, garam, sama gula, disuruh goreng, ya rasanya pasti gitu-gitu aja. Tapi beda ketika seorang Aaron Ramsey dikasihkan bumbu yang lengkap, dalam hal ini perangkat pembelajarannya yang siap, termasuk situ cara menilainya seperti apa, cara mengevaluasinya seperti apa, materinya apa saja. Nah, nanti kegiatan belajarnya apa saja, sampai waktunya kan di situ ada di RPP itu, berapa menitnya pembuka, berapa menit kegiatan inti, berapa menit kegiatan penutup, ada. Artinya memudahkan dosen itu sendiri. Nah, asal kita sama-sama membuatnya. Jadi ketika nanti sudah semester depan dan semester selanjutnya semuanya sudah siap. Mungkin misalnya semester ini 1, semester depan 1, nah, bersama-sama. Memang kalau belum buat sama sekali itu berat, ya. Tapi kalau kita tidak buat sama sekali, tidak memulainya, maka ya agak bisa, saya berani berkata, bagaimana mengajarnya kalau perangkatnya saja, perangkat pembelajarannya saja tidak lengkap seperti itu. Dan sekedar sharing juga Bapak Ibu, kemarin waktu kami pelatihan pekerti, itu banyak sekali dosen-dosen senior yang ikut dengan tujuan merefresh dan juga mengupdate cara mereka mengajar, khususnya dalam perangkat pembelajaran. Jadi banyak dosen-dosen yang sudah senior yang ikut, khususnya dosen-dosen manajemen ya kemarin ya Pak Freddy ya, karena ini kan yang aptisi ya Pak Freddy ya, yang mengadakan kemarin itu kan Ikatan Dosen Manajemen Kalimantan atau kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali itu dosen-dosen senior yang ikut dengan tujuan bisa meng-up-to-date katanya, khususnya dalam perangkat pembelajaran mereka. Oke, mungkin itu dari saya. Silahkan kalau ada yang lain teman-teman, monggo. Halo, selamat malam Pak Ajis. Oke, monggo Pak Karman, silahkan. Iya, kebetulan saya ada mau tanya ini Pak, terkait apa tadi kan Bapak sampaikan ada pembelajaran untuk awal ya kan, inti sama akhir kan Pak sebagai penutup. Nah, biasanya kan Bapak sampaikan tadi salah satunya ada pretest dan post-test. Tes, oke. Nah, jadi kan sebetulnya kan ini kan yang setelah saya ikutin sama sharing beberapa dosen, ini kan ada beberapa macam ini Pak. Ada yang memang dia itu antara pretest dan post-test itu sama. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa itu berbeda gitu, karena sudah diajarkan di awal. Jadi kalau soalnya sama, bisa aja ketika dosen menerangkan, dicatat, kemudian nanti pasti tahu gitu. Ada juga yang berasumsi bahwa kalau beda, nanti tolak ukurnya atau menilainya susah karena soalnya berbeda gitu. Nah, ada juga yang memang dia membuat pretest dan posttest itu ada yang ABC, ada juga yang isai gitu. Nah, kalau menurut bapak-bapak ya kan, selama ini pengalamannya itu sebetulnya disarankan itu memilih yang mana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Karman. Nah, pertanyaan ini kemarin mungkin kalau teman-teman masih ingat, kita di awal semester kemarin sempat rapat di aula kan, terkait juga masalah pretest dan posttest. Ada yang bertanya apakah soal pretest itu sama dengan soal posttest misalnya, karena kita bisa mengukur sebelum kita jelaskan nilainya sekian misalnya, setelah kita jelaskan nilainya sekian, artinya kelihatan kemajuan mahasiswa kita itu. Nah, kembali lagi sebenarnya Pak Karman, untuk
masalah soal pretest dan posttest, kalau saya pribadi yang saya lakukan, ketika saya memberikan soal pretest itu sifatnya masih umum soalnya itu, tidak terlalu mendalam ke materi itu, yang sifatnya masih umum, yang berkaitan memang ke materi yang akan kita bahas, tapi sifatnya umum. Nah, karena apa? Satu, ini masih pretest dulu, pretest mengukur seberapa paham mereka dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian apakah mereka sudah siap dengan materi itu, misalnya ketika mahasiswa itu melakukan persiapan dalam artian mereka sudah tahu sebelumnya materinya apa, mereka belajar sendiri dulu mencari info. Nah, biasanya itu soal pretest itu akan dituntaskan dengan gampang. Apalagi kalau pretest ini kan waktunya juga tidak sepanjang posttest, Pak Karman. Jadi sifatnya masih umum. Nah, sedangkan untuk yang posttest, saya melakukan biasanya soalnya lebih susah daripada yang pretest. Nah, soal ini kita sesuaikan terkait dengan indikator penilaian kita. Nah, di situ kan ada mahasiswa bisa apa, indikatornya apa. Berarti kita memberikan soal sesuai dengan indikatornya. Nah, boleh berupa esai, boleh berupa multiple choice atau pilihan ganda, boleh berupa project misalnya, terserah, tergantung dosennya mau memakai yang mana untuk mengukur ketercapaian proses mengajar yang tadi itu. Nah, seberapa paham mahasiswa itu dipersilahkan. Jadi kalau dari kampus setahu saya tidak ada aturan apakah soalnya itu harus sama, pre-test dan post-test, apakah harus multiple choice atau esai, itu dibebaskan selama itu masih bisa mengukur indikatornya capaian mahasiswa itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu Pak Karman. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin sharing terkait pre-test dan post-testnya. Silahkan Pak Ibu. Bapak Ibu silahkan, monggo kalau ada yang mau sharing, mungkin ibu-ibu yang dari Seruyan, yang dari Seruyan bisa sharing, atau Pak Kris, monggo Pak Kris mau menambahkan sharing. Oke, mungkin dari pengalaman saya, yang pertama tentang bobot dari pre-test dan post-test. Mungkin kalau di pre-test itu masih di C3 atau 4, lalu nanti di post-testnya kita bisa meningkat ke C5 ataupun C6. Secara normatif seperti itu. Tapi dalam Merdeka Belajar, kemarin saya ketemu Prof. Ali Saukah, mantan Rektor Universitas Negeri Malang. Saya diskusi tentang pre dan post. Lalu saya juga dikritik, gitu ya. Karena saya paparkan bahwa itu adalah tujuannya agar mahasiswa siap sebelum dan waktu pembelajaran itu menyimak, ujungnya adalah mahasiswa itu paham dan mengerti. Kemudian oleh beliau disampaikan, tolong dibalik. Ya. Kita kan sekarang ini Merdeka Belajar. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ajis, bahwa pre dan post itu lebih menjadikan cerminan apa yang kita sampaikan dan diterima oleh mahasiswa seperti apa. Jadi sempat beliau bilang juga itu adalah mengetahui apa yang mahasiswa tahu dari pengajaran kita. Jika mahasiswa itu banyak yang belum paham, mohon dikoreksi apakah mahasiswanya yang salah, teledor, tidak mendengarkan, atau seperti yang sering kali saya dikritik oleh mahasiswa adalah, Pak, terlalu cepat, Pak. Pak, penggunaan bahasanya terlalu tinggi, Pak. Nah, sehingga menjadikan refleksi bagi saya untuk membuat atau menyederhanakan bahasa saya dan mengurangi kecepatan saya bicara.
gitu ya. Jadi yang pertama tadi mungkin kualitas soalnya, bobot soalnya ada di C3 dan 4 untuk pre-test, dan post-testnya ada di 5 atau di 6 bahkan. Kemudian juga fungsi dari pre dan post, paradigmanya sedikit saya geser ya. Kalau dulu untuk menilai mahasiswa saja, tetapi dengan masukan dari Prof. Ali Saukah yang juga pakar metodologi pembelajaran, ya kita menilai diri kita sebetulnya seberapa berhasil kita memenuhi janji kita, karena janji kita itu kan sudah tertulis di CPL dan CPMK. Betul toh Pak Ajis? Nggih, betul Pak. Nggih. Betul Pak. Nggih. Jadi karena kita janji mahasiswa setelah pembelajaran ini mampu A, B, C, D, nah itu diukur dengan pre dan post tadi, apakah sudah tercapai ataukah belum. Kalau belum ya mungkin gaya, metode, kemudian cara juga memahamkan. Kita ini kan ada di dua sisi ya. Dosen berusaha untuk memahamkan materinya, sementara mahasiswa mencoba untuk memahami. Nah, perlu jembatan-jembatan yang bisa berupa cara, body language, dan juga metode. Saya kira itu Pak Ajis. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Silahkan. Sambil sharing RPS-nya mungkin. Oke, Bu Sri Hayati. Boleh, silahkan Bu Sri. Sri Hayati. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya hanya ini sharing mengenai post-test dengan pre-test tadi ya. Selama ini atau yang dari semester tadi saya sudah melaksanakan pre-test. Saya sependapat dengan yang diutarakan Pak Ajis tadi bahwa pre-test itu sifatnya itu adalah pengetahuan umum yang bersesuaian dengan materi yang akan dibahas atau yang akan dipelajari saat itu. Nah, kemudian untuk post-test, nah ini saya ada rada kebingungan juga kemarin karena kan ada yang menyatakan setelah mengajar kita melaksanakan post-test. Nah, tetapi kan ada juga yang menyatakan seperti yang dikatakan Pak Rektor, ya saya sih sependapat juga ya dengan Pak Rektor bahwa post-test itu sebaiknya dilaksanakan setelah kita mengajar atau beberapa hari setelah kita mengajar. Karena kalau kita melaksanakan post-test saat itu setelah mengajar, tentu mahasiswa ini kan masih belum begitu memahami dengan apa yang dipelajari atau masih belum masuklah ke pikiran, ke akalnya atau ke pemahamannya gitu. Nah, jadi menurut saya sebaiknya post-test itu dilaksanakan setelah beberapa hari kita mengajar. Mungkin itu saja Pak Ajis. Nah, mohon untuk disamakan supaya kita para dosen ini tidak simpang siur. Pre-test itu seperti apa, materinya seperti apa, kemudian untuk post-testnya kapan dilaksanakan. Demikian Pak Ajis. Oke, terima kasih Bu Sri Hayati. Mungkin Pak Andi, silahkan Pak Andi. Monggo. Ya, baik Pak. Ya, menarik ya mengenai pretest dan post-test. Tadi ada dua sisi. Yang pertama sisi di mana pretest post-test ini untuk mahasiswa gitu ya. Mengukur mahasiswa. Di sisi lain dari pandangan Pak Kris melalui diskusi bersama rekan dosen senior bahwa pretest post-test itu bukan mengukur mahasiswanya tapi mengukur sebenarnya mengukur tingkat dosennya gitu ya, bagaimana pemahaman apa ya, menurut saya itu dosennya sudah sampai mana bisa membuat mahasiswanya paham, mungkin kurang lebih seperti itu yang saya tangkap tadi ya. Jadi sangat menarik, cuma saya tidak tahu nih jawabannya seperti apa, mungkin ya memang perlu diskusi lebih dalam gitu ya, karena
seringkali juga saya nggak bisa memaksakan yang di realitanya, saya tidak bisa memaksakan di satu pertemuan tuh pretest beserta post-testnya gitu ya. Padahal materinya belum saya lihat mereka belum paham gitu. Kalau dikasih post-test ya walaupun dikasih kemungkinan saya sudah tahu hasilnya tuh bakal seperti apa, seperti itu. Jadi seringkali mereka menyelesaikan pretest, post-testnya nggak sempat karena apalagi di paling sering itu adalah saat perkuliahan online ini ya, di mana kendala teknis juga ada. Jadi waktu 2,5 jam itu banyak habis di kendala teknis biasanya ya. Apalagi di semester 1, waduh, kita harus benar-benar mengelus dada lah pokoknya. Jadi sering juga saya padukan ya, tidak semuanya melalui video conference karena terlalu sering ya. Terutama yang semester 1 itu kita harus mengajar sekaligus menjadi support teknisi supportnya gitu ya. Apalagi kalau yang jauh-jauh di luar area daerah-daerah yang luar gitulah, di Kasongan yang di mana dia bilang, atau dia di kampung karena COVID dia nggak bisa ngekos di sini begitu, dia kembali ke kampung. Nah itu kan banyak faktor ya mengapa dia terjadi kendala. Bisa jadi HP-nya, bisa jadi memang sinyalnya. Jadi agak susah memandunya gitu. Akhirnya beberapa kali pretest dan posttest itu tidak bisa saya lakukan bersamaan gitu ya. Dan saya juga bertanya-tanya jadinya kalau mengukur bagaimana tingkat mereka memahami itu jadinya seperti apa gitu ya. Tadi kan dari sisi Pak Kris yang saya tangkap ada perbedaan ya dengan yang dari sisi yang sejauh ini kita laksanakan seperti itu. Itu mungkin pengalaman saya gitu ya di lapangan, dan saya belum tahu ini solusinya. Mungkin saya perlu bantuan masukan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Sari. Nah tadi terkait pertanyaan Bu Sari juga, apakah post-testnya ini dilaksanakan setelah perkuliahan ataukah 1 minggu setelah perkuliahan itu selesai? Memang kemarin waktu ada sempat rapat dan diskusi juga dengan Pak Rektor juga menyarankan bisa dilaksanakan 3 hari setelahnya atau mungkin 1 minggu. Tapi ada juga yang ditakutkan kemarin ketika misalnya 3 hari setelah kelas itu dilaksanakan, kalau Bu Sri Hayati tadi kadang mengatakan mahasiswanya mungkin masih belum terlalu paham karena masih baru selesai langsung dikasih tugas. Yang ditakutkan yang lain juga ada, mahasiswanya lupa malahan, misalnya 1 minggu malah lupa sudah, karena sudah dicekoki lagi dengan materi-materi baru dari mata kuliah yang lain misalnya, seperti itu. Dan juga yang kedua, kadang waktunya kita menyesuaikannya juga yang susah karena ini online. Mungkin di waktu yang kita jadwalkan misalnya 3 hari itu ternyata ada dosen lain yang juga menjadwalkan di jam itu. Nah, jadi memang kalau dilakukan lebih aman memang dilakukan di minggu yang selanjutnya. Jadi pertemuan 3 berarti ada post test materi pertemuan 2 kemarin seperti itu. Jadi tidak mengambil jam dosen lain lah misalnya seperti itu. Tapi nanti ini akan didiskusikan lagi kira-kira yang mana yang paling sesuai, yang bisa efektif. Karena terus terang sama seperti Pak Andi juga, ketika kita menggunakan MS Team ini, ada beberapa memang saya itu yang ketika membuat soal, misalnya ketika UTS soalnya pilihan ganda, di sini mereka bisa sambil browsing untuk mencari jawabannya. Jadi karena mereka di rumah, kita susah juga untuk mengawasinya.
Jadi ketika mereka buka browser lain itu bisa mencari jawabannya lah seperti kurang lebihnya. Bahkan ketika multiple choice, saya lihat kalau di MS Team itu dia kelihatan berapa lama dia mengerjakan soal itu. Jadi ada yang saya kasih soal 75 UTS kemarin, dia mengerjakannya tidak sampai 10 menit dan hasilnya itu nilainya 78 waktu itu. Wih, saya bilang. Jadi kalau sekitar 7-8 menit saja dia mengerjakan. Wah, ini ada sesuatu yang tidak beres saya pikir ini. Nah, ternyata ya ini soalnya itu juga tidak bisa diacak. Yang bisa diacak cuma jawabannya saja. Jadi tentu saja mahasiswa bisa saling ini bertukar jawaban lah dengan temannya. Kadang ada yang duluan ngumpul meskipun nilainya jelek misal dapat 60. Nah, jawaban yang benar itu tampil, dia bagikanlah ke teman-temannya pada saat itu juga. Jadi temannya tinggal contek saja. Nah, ini juga jadi permasalahan kita. Selain itu tadi juga masalah teknis dalam hal ini sinyal misalnya. Ada beberapa memang ketika kita membuka post-test di MS Team, kemudian kita berikan waktu, batasan waktu, kadang mereka sampai batasan waktunya itu habis, mereka tidak bisa mengerjakan. Ada yang terkendala sinyal katanya. Ada yang pulsanya habis, saya serba salah juga kadang memaksa mahasiswa. Kadang ketika di tengah-tengah perkuliahan seperti ini misalnya, ada yang WA saya, Pak mohon maaf Pak, kuota saya habis, ini cuma tersisa untuk chatan saja. Jadi di situ kadang, aduh saya bilang, apakah saya harus memaksa mereka membeli kuota? Di satu sisi mahasiswa ini mahasiswa bidik misi seperti itu, memang orang yang tidak ada. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang kita terima ketika melakukan perkuliahan online ini terkait lagi dengan pretest atau post-test. Nah, itu sih yang saya dapat selama menggunakan MS Team atau selama perkuliahan full online ini. Beda ketika kemarin ada tetap mukanya juga, kita bisa mengawasinya. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin sharing? Monggo. Silahkan Bapak Ibu. Saya kira semuanya juga merasakan hal yang sama ya. Pak Lukman ini sepertinya ingin memberi tanggapan ini. Atau Pak Freddy? Pak Freddy, Pak Lukman, silahkan. Ya Pak, kalau saya sendiri Pak sepakat sekali sama Pak Demetrius tadi. Kita bulatkan dulu apa tujuan dari pretest post-test ini. Nah, tujuannya dulu. Tapi kalau saya tangkap dari Varektor kemarin, bahwa tujuan pretest yang kita laksanakan ini bukanlah untuk sebenarnya ya banyak manfaatnya, tapi kegunaan utamanya adalah agar mahasiswa itu sendiri membaca sebelum kita melakukan pembelajaran gitu. Itu yang saya tangkap dari Varektor kemarin kalau kita bahas. Kalau memang dia free test ini sebagai bahan evaluasi ya tidak cukup gitu. Karena saya sendiri memperhatikan bahwa free test dan post test itu bukan soal yang berbeda pada tingkat levelnya. Kalau berdasarkan dalam pembuatan soal, karena free test dan post test itu ya seharusnya sama aja tingkat tingkat kesulitannya. Tidak ada yang namanya free test ya harus ya soal biasa-biasa saja ya harus sama gitu. Kalau dia sebagai bahan evaluasi gitu, sebagai ya tes. Tapi yang saya tangkap dari Varektor kemarin ya kita ingin mengetahui saja gitu, apakah mahasiswa kita membaca sebelum pembelajaran, apakah mereka menonton video yang kita share di Microsoft Teams sebelum pembelajaran gitu. Nah, kalau benar-benar mereka misalnya ya membaca gitu ya, atau menonton video kita ya, berarti mereka tahu jawabannya ketika kita membuat free test. Oleh sebab itu free test kita ya tidak jauh dari pembahasan yang kita bahas di video yang kita buat atau materi yang kita bagikan.
Itu aja sebenarnya free test ya banyak fungsi dari free test itu menguji pengetahuan awal mahasiswa ya, agar mahasiswa membaca sebelum pembelajaran yang disebutkan oleh Pak Rektor kemarin, yaitu tujuannya, atau menguji keberhasilan dari proses pembelajaran tanpa atau dengan dosen. Kalau dia benar-benar menguji ya waktunya memang tidak cukup ya, kalau kita menguji dengan waktu ya 20 menit mungkin ya tidak sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita buat gitu. Ya dia harus punya waktu yang cukup lama gitu. Tapi yang saya tangkap ya agar mahasiswa membaca saja sebelum pembelajaran. Ya membaca maupun menonton video yang kita buat. Itu saja sih kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Nih, terima kasih Pak Freddy. Silahkan teman-teman yang lain. Ada, monggo. Kalau ada pertanyaan terkait RPP, Pak Kris mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, menindaklanjuti Pak Freddy, pertanyaannya, apakah pre dan post nilainya itu ikut menentukan nilai akhir? Karena sudah dirinci dari 16 pertemuan, setiap pertemuan ada nilainya, kalau nggak salah dikasih 5% gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah pre dan post. Tetapi kalau filosofi utamanya adalah memacu mereka untuk memahami, seharusnya tidak dimasukkan dalam komponen penilaian tiap pertemuan. Yang dinilai adalah mungkin ada quiz, ada responsi, dan juga ada sumatif atau formatif ya. Itu kita sepakati dulu. Kemudian juga jangan sampai kita salah langkah. Di beberapa tahun yang lalu kita memasukkan unsur kehadiran mahasiswa di dalam nilai. Nah, setelah saya diskusi dengan beberapa teman-teman, tuh nggak bisa itu dikatakan sebagai mewakili sebuah nilai. Kehadiran itu hanya bisa untuk menunjukkan apakah si mahasiswa boleh mengikuti ujian ketika misalkan kehadirannya lebih dari 75%, tapi tidak masuk dalam komponen nilai. Nah, itu kita salah beberapa tahun yang lampau ya. Kemudian segera direvisi oleh Pak Rektor setelah diskusi, nggak bisa ini Pak kalau untuk menentukan nilai, karena kehadiran itu ya kalau dalam jenis variabel itu dummy, hadir 1, tidak hadir 0. Nggak bisa hadir, oh ini ada yang 70, ini ada 85. Gitu. Tetapi kalau dikaitkan dengan aktivitas, menjawab, dan lain-lain itu boleh. Tapi kalau kehadirannya itu tidak bisa dinilai gitu ya. Saya juga diskusi dengan Pak Andi, sempat, gitu, kalau nggak salah, nggak bisa Pak itu dimasukkan dalam komponen nilai. Tapi sebagai penentu apakah boleh mengikuti ujian atau tidak, nah itu betul sekali. Jadi saya kira kita punya PR untuk mendiskusikan apakah pre dan post itu menjadi komponen yang masuk dalam penilaian atau memacu mahasiswa untuk baca lebih dulu, memahami, dan seterusnya. Terima kasih Pak Asjis. Oke, terima kasih Pak Freddy dan Pak Kris. Baik, jadi memang harus ada ini lagi diskusi lebih lanjut lagi terkait juga tentang penilaian ya. Kemarin ketika kita diskusi, dosen-dosen sepakat bahwa kehadiran tidak termasukkan ke dalam unsur penilaian, tetapi boleh atau tidaknya mengikuti UTS atau UAS seperti itu. Misalnya berapa persen mereka hadir, berapa persen minimal kehadiran agar bisa ikut UAS atau UTS. Baik, Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu terkait RPP? Saya minta sebenarnya ingin ini dulu sharing RPS-nya Bapak Ibu yang sudah jadi, mungkin ada yang ingin menampilkan, minta tolong
biar kita sama-sama bisa melihatnya kira-kira apa yang kurang di situ, termasuk juga nanti bagaimana membuat RPP-nya dari RPS yang dimiliki Bapak Ibu itu. Mungkin ada yang ingin menampilkan, silahkan Bapak Ibu. Ini saya aja lah Pak. Oke, silahkan Pak Anton. Nih, monggo. Kelihatan Pak? Halo? Kelihatan Pak Anton. Iya, oke, kelihatan. Di kami belum Pak, masih hitam. Masih loading mungkin di tempat Pak Karman. Iya Pak, mungkin perjalanan Masih Pak. hitam. Masih perjalanan. Tadi sudah kelihatan Pak Anton, sekarang hilang lagi ini. Ini. Nah, kelihatan. Masih tunggu aja sebentar dulu. Mungkin teman-teman masih hitam. Di tempat saya sudah kelihatan. Udah Pak. Sudah kelihatan. Mungkin nggak tahu teman-teman yang lain gimana? Sudah kelihatan? Ini Pak Anton. Sudah Pak, sudah. Oke. Ini yang apa? Template-nya yang kemarin ini Pak. Iya, Jadi di situ kan ada capaian deskripsi mata kuliah ya, benar-benar deskripsinya. Capaian pembelajarannya ada kompetensi sikap, pengetahuan umum, umum dan khusus kan. Nah, kalau yang khusus ini sesuai dengan mata kuliahnya. Kemudian media pembelajarannya, di situ ada pustakanya juga. Coba turun ke bawah Pak Anton. Nah, di sini CP-nya ya, CP mata kuliah, materi pembelajarannya, indikator, lalu di situ ada bentuknya, bobotnya. Nah, kalau ya di situ CP-nya, materi pembelajarannya ya, metodenya. Nah, di sini yang masih kurang pengalaman belajarnya, Pak Anton. Jadi ketika mereka misalnya di pertemuan 2 itu apa yang mereka alami, yang mereka dapat misalnya mahasiswa berdiskusi, mahasiswa menyimak misalnya penjelasan apa, mahasiswa mendemonstrasikan apa sebenarnya ketika sudah selesai pengalaman yang didapat lah setelah pertemuan itu. Jadi itu nanti ditambahkan di kolom pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ya. Oke. Nah, saya setelah metode apa sebentar. Ini saya share screen punya di saya ya Pak Anton ya. Ini sudah. Ini kelihatan ya Pak Anton ya. Masih loading mungkin. Atau nanti di share aja Pak, nanti kita perbaiki. Ini ada di ini Pak Anton, di laporan pekerti yang saya share, yang punya teman-teman yang lain juga sama. Di RPS-nya itu. Nah, ini nggak tahu kelihatan ya teman-teman ya. Belum Pak. Saya coba share screen lagi. Nah, ini kelihatan? Ya, sudah Pak. Nah, udah kelihatan nih Pak. Oke, ini ada pertemuannya kan. Ada sub CPMK-nya, indikatornya, materinya, metodenya, ceramah, diskusi, ini pengalaman belajarnya. Nah, di sini kemudian ada penilaiannya. Ada jenisnya apa, tanya jawab, misalnya 3 penilaian, bobotnya. Karena ini masih pertemuan 1, jadi sebelum ada tes tadi saya bilang, nah yang di sini ada. Nah, di sini saya memasukkan, kalau yang kata Pak Kris tadi kan, apakah pretest dan posttest itu dijadikan
elemen penilaian. Kalau yang kemarin, semester kemarin saya mengambil elemen penilaian di situ, di mana bobotnya juga cukup besar. Kalau dikumpulkan dari pertemuan 2 sampai pertemuan terakhir. Nah, ini malah 5%. Jadi pengalaman belajarnya disesuaikan saja. Nah, bisa dilihat nanti. Nah, kalau yang di RPP itu tidak ada pengalaman belajarnya. Tapi kegiatannya apa saja? Kalau ini kan langsung nih 150 menit. Nah, di 150 menit dijelaskan apa saja di pertemuan 1 itu. Berapa menit untuk pembuka, berapa menit untuk kegiatan inti, berapa menit untuk kegiatan penutup. Nah, jadi tinggal menambahkan saja apa yang ada di RPS sebenarnya, Pak Anton. Tinggal memecah-mecahnya saja. Oh, Karena Oke, sama seperti tadi itu. Sudah dibagikan juga kemarin itu. Mungkin itu sih yang bisa saya share. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silahkan terkait RPP-nya dan juga RPS-nya. Nah, kalau ada RPP-nya, insya Allah sebentar, tidak terlalu lama lah ketika nanti membuat RPP-nya. Pak Ajis izin bertanya. Oke, silahkan Pak Wendy. Bedanya RPS dengan RPP di mana saja ya? Jadi maksud saya RPP itu tambahannya atau bedanya dengan RPS itu di mananya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wen. Baik. Saya coba share screen lagi. Nah, kalau di sini kan maksud saya contoh realnya. Contoh realnya aja ya. Oke, siap. Nah, ini RPS-nya kelihatan ya Pak Wendy ya? Kelihatan, sudah. Nah, ini kelihatannya tadi. Dia dari pertemuannya, sub CPMK-nya, indikatornya. Nah, oke, ini RPS. Nah, sedangkan RPP ini. Oke, misalnya ini pertemuan ke yang 1-2 tadi ya, misalnya. Oke, 1-2. Nah, pertemuan ke pertemuan 4. Pertemuan 3. Nah, ini pertemuan kedua misalnya, sebagai contohnya tadi. Nah, di sini ini tinggal memindah saja dari RPS. Memindah CPMK-nya. Nah, kemampuan khususnya ini didapat dari sub CPMK-nya tadi Pak Wen. Mahasiswa mampu menjelaskan yang ada di RPS. Tulis di sini, deskripsinya juga tetap memindah. Ini sama semua yang ada di RPS, pindahkan saja. Indikatornya yang ada di RPS. Nah, untuk kolomnya, nah dia seperti ini saja. Tahapnya ada 3, awal, inti, dan akhir. Kemudian ada kegiatannya. Apa alurnya seperti itu Pak Wen? Pertama misalnya mengisi komprehensi dulu, kemudian mengerjakan pretest atau pretest dulu misalnya ketika diberikan di luar jam perkuliahan. Misalnya ketika jam perkuliahannya dimulai jam 8 tadi, ternyata pretestnya dilakukan jam 7:30 misalnya, biar tidak mengambil waktu kuliahnya misalnya. Nah, kemudian di urutannya saja, apa misalnya membaca doa bersama-sama, kemudian menjelaskan nanti kita akan belajar apa kompetensinya yang akan dicapai, kemudian materinya apa saja. Nah, lalu metodenya apa yang digunakan? Ceramah misalnya. Waktunya berapa? Nah, di sini 20 menit misalnya. Kemudian inti di sini mahasiswa mempresentasikan materi sejarah, diskusi. Pak Ajis. Nah, seperti itu. Sudah clear. Nah, saya punya pandangan misalnya begini ya. Tadi menjembatani concern-nya Pak Sigit bahwa habis membuat RPS harus membuat RPP lagi. Sebenarnya kalau saya lihat RPP ini banyak copy paste dari RPS. Iya. Jadi bisa tidak kalau digabung saja. Jadi buatnya satu RPS, cuma ditambahkan kolom kegiatan pembelajaran aja lagi di RPS-nya. Jadi langsung satu kolom lagi gitu ya.
Iya, 1 kolom aja lagi tambahkan, karena kayak metode ceramah, diskusi kelompok itu memang di RPS sudah ada. Mhm. Alokasi waktu mungkin kurang lebih, maksud saya apa ya, alokasi waktu juga ada di RPS, bisa diadakan, ataupun bisa maksud saya biar apa ya, tidak buang-buang berkali-kali. Iya, heeh. Jadi hanya 1 dokumen RPS, cuma RPS kita itu Lebih lengkap lebih gitu. pada kegiatan pembelajarannya. Seperti penilaian misalnya atau sumber belajar itu di RPS juga ada kan, di Ada, ya, heeh. setiap itu ada Dia sumber lebih belajar. ke kegiatannya kok Pak Wen, lebih ke kegiatannya sebenarnya. Apa Nah, saja yang makanya dilakukan awalnya. boleh nggak kalau ini digabung aja, toh yang di atasnya tadi indikator segala macam tuh ada di RPS, deskripsi mata kuliah ada di RPS. Yang tidak ada kan hanya kegiatan pembelajaran. Boleh nggak Pak Ajis kira-kira? Terima kasih. Terima kasih. Kalau pendapat saya pribadi, apakah boleh atau tidak, saya tidak bisa menjawab ya Pak Wende ya. Karena kalau komponennya RPS itu seperti yang sudah di atas tadi, ada template-nya seperti itu Pak Wen, harus ada ini, ada ini. Nah, apakah misalnya kita melengkapinya ini ditambahkan dengan kegiatan pembelajaran, agar tidak kerja 2 kali kan peribahasanya, karena pindah-pindah tinggal nambahin ini saja. Nah, nanti saya takutnya misalnya ketika nanti kita akreditasi, misalnya ketika dilihat mana RPS-nya, kok seperti ini RPS-nya, ini kan bukannya RPP misalnya, apakah nanti tidak bermasalah, itu yang salah satunya yang saya takutkan, yang saya juga tidak berani menjawab boleh atau tidaknya. Jadi memang ketika disuruh kemarin dibuat RPP, ya kami buat karena ini sekedar sharing juga, untuk tenaga pendidik ya Bapak Ibu, terkait itu guru atau dosen yang bukan berlatar belakang dari kependidikan atau FKIP misalnya. Nah, itu biasanya diwajibkan untuk ikut, kalau dulu mungkin Bapak Ibu ada pernah mendengar yang namanya Akta 4, Akta 5. Nah, kemudian Pekerti dan AA ini. Nah, tujuannya agar para pendidik ini tahu seperti itu, mampu membuat perangkat pembelajaran, kembali lagi membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan standar. Nah, jadi kalau sekarang memang Akta 4, Akta 5 itu sudah ditiadakan. Yang dijadikan standarnya adalah Pekerti ini. Nah, di mana di dalamnya di situ memang diwajibkan ketika kita ikut Pekerti, yang setahu saya di seluruh Indonesia itu memang diwajibkan untuk membuat yang namanya RPP ini. Nah, terkait apakah kita boleh menggabungkannya atau tidak, saya tidak tahu jawabannya kalau itu Pak Wen. Kalau memang misalnya kita mau standar kita mungkin diseragamkan saja, oke, digabung dengan RPS, artinya kita menambah 2 kolom kan, kalau kolom yang kegiatan pembelajaran dengan pengalaman belajar, karena di RPS kita yang kemarin itu tidak ada pengalaman belajarnya, jadi tinggal menambahkan 2 kolom sama waktunya yang mungkin ditambahkan ya, kolom di waktunya ini Pak Wen. Kalau ini kan dia langsung aja 190 menit, nah ini dia lagi yang dibagi, mungkin seperti itu. Kalau memang distandarkan kita seperti itu, tidak apa-apa. Yang pasti ada elemen itu tadi, apa yang kegiatannya itu apa saja di pendidikan. Tentu RPS-nya artinya juga tambah banyak juga kan, tambah lebih banyak di sini. Itu yang bisa saya jawab Pak Wendy. Terima kasih sebelumnya. Atau kalau yang lain teman-teman mau sharing? Oke, ya mau tambahan aja Pak Pak Ajis. Intinya sih dari saya, kalau misalkan dari kampus memang RPS atau RPP ya siap dilaksanakan. Ya itu aja ya, maksudnya ya kita fokusnya kan kayak tadi, kalau biasanya saya mendampingi akreditasi, biasanya tuh yang diminta cuma RPS saja, selama asesor tuh nggak pernah minta RPP. Jadi mungkin kan saya yakin semua dosen sih ingin semua mahasiswanya bisa, dan kita juga sudah merancang kan setiap perkuliahannya ngapain aja. Ya kalau memang mau diwajibkan memang dari nanti mungkin BPM-nya memang ada RPP, ya saya siap menjalankan juga. Ya, oke. Jadi yang lebih penting
ke depannya memang kita sama-sama lah, ibaratnya ketika misalnya disuruh membuat RPS yang ada seperti saran Pak Wendy tadi, teman-teman yang lain juga buat juga lah seperti itu. Nanti masalah apakah sudah benar, apakah ada yang kurang tepat, nanti sama-sama kita koreksi bareng-bareng. Nah, apalagi kalau misalnya tim teaching kan lebih enak kalau mengerjakannya tim teaching nih. Jadi biar sama-sama tujuannya ya tidak lain tidak bukan untuk melengkapi perangkat pembelajaran kita. Intinya itu sebenarnya agar pembelajaran itu bisa berjalan efektif. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada tambahan lagi Bapak Ibu terkait RPS, RPP, dan lainnya. Pak Acis, izin Oke, siap bertanya. Pak Wen. Oke. Satu, saya tadi lihat kan ada beberapa deskripsi yang copy paste ya di RPP itu copy paste dari RPS, dan itu saya lihat tuh setiap minggunya copy paste-nya sama, betul ya? Iya, iya. Nah, itu boleh nggak ditiadakan? Itu yang pertama. Yang kedua, RPP itu diberikan ke mahasiswa atau buat dosen saja? Terima kasih. Buat dosen saja Pak Wen. Buat dosen saja. Nah, mengenai ini, apakah ada yang kena copy paste kata Pak Wendy tadi, apakah itu boleh ditiadakan? Nah, sepanjang pengetahuan saya, formatnya RPS ya seperti itu. Memang terkesan membosankan. Kami pun yang pekerti kemarin, yang buat bosan itu yaitu tadi, mengulang. Tapi bahkan ketika mengajar SD, SMP, SMA, mungkin Pak Sigit pernah ya Pak Sigit ya dulu kan sempat ngajar. RPP ini Oh iya ya. wajib ya RPP Pak Sigit ya? gitu-gitu Oh, malah ya wajib memang menyita waktu. sebelumnya ya. Menyita waktu Iya. sebenarnya. Tapi nggak dipakai ya guru-guru sebenarnya. Cara pengalaman 10 tahun ngajar di sekolah ya istilahnya kegiatan terlalu administrasi. Karena di lapangannya kadang ya kan sangat dinamis ya. Gitu. Karena saya maksudnya fokusnya mungkin lebih ke RPS memang kan wajib ada, karena kan pas diakreditasi asesor data itu nggak pernah nanya RPP, cuma hanya RPS saja. Jadi saya kalau waktu kita cuma habis buat RPP aja. Dari saya itu aja. Jadi ya kalau terkait apakah boleh dihilangkan kata Pak Wendy tadi, karena saya lihat contoh-contoh yang lain sama semua seperti itu Pak Wen. Ya memindah yang ada di RPS, menambahkan elemen urutannya, tahapan belajarnya itu saja sih. Kalau menghapus saya belum menemukan lagi, karena hampir semua yang contoh-contoh yang saya lihat seperti itu. Pak Wen. Mungkin ada teman-teman yang kemarin dipekerti yang mau menambahkan? Yang kemarin, karena kemarin kan ada Pak Reddy ikut juga, Pak Heri juga ikut kemarin. Mungkin ada yang miss dari saya. Ini ada 3 orang ya yang ikut kemarin nih. Bu Selfie, nah ada Bu Selfie juga. Baik Pak. Kalau saya tangkap kemarin juga Pak Ajis juga ada bertanya di pekerti kemarin. Kami punya misalnya pembuatan RPS sendiri. Kami punya format sendiri dalam pembuatan RPS seperti itu. Kata Pak Ajis juga kan bertanya, enggak Pak Ajis? Kan bertanya Iya, gitu. Iya. Iya. Ada Iya, kan? iya. Itu RPS ada format sendiri, tapi ya memang jawaban mereka memang seperti itu, format yang ada dalam pembuatan RPS maupun RPP. Itu sih seingat saya dari pengalaman saya mengikuti seperti kemarin. Itu aja Pak Jis. Mungkin kalau menambah tidak masalah ya, tapi ketika mengurangi takutnya ada sesuatu yang hilang atau miss di situ. Misalnya di RPP tadi misalnya Pak Wendy, ini coba dihilangkan saja misalnya karena sudah ada di RPS. Nah, tapi ketika itu dihilangkan, takutnya nanti mengurangi apa yang ada harusnya di RPP itu. Nah, saya lebih setuju misalnya digabung ke RPS sih sebenarnya. Digabung ke RPS dengan artinya kita menambah sesuatu yang ada di RPS itu, lebih lengkap lagi karena lebih detail seperti itu. Nah, rasa kalau lebih detail mungkin tidak masalah. Tapi kalau menghilangkan karena terkesan copy paste atau mengulang dari RPS, RPP itu
Mungkin saran saya jangan sih Pak Wen, itu dulu. Nah, mungkin ada Pak Wen yang lain, silakan. Izin Pak Ajis. Oke, silakan Pak Wen. Saya berbagi pandangan atau pemikiran aja tentang RPP. Saya membayangkan begini, RPP itu supaya dosen punya pegangan, misalnya saya mengajar minggu ketiga, saya harus mengajar apa dan bagaimana. Jadi saya punya pegangan untuk persiapan, untuk panduan juga supaya saya nggak misalnya minggu ketiga saya harus ngajar ini, saya nggak ngajar yang lain. Nah, di situ kan tadi ada deskripsi mata kuliah, ada yang lain. Dalam pandangan saya, kemungkinan besar itu tidak akan saya baca. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar tuh yang saya perlukan waktu buka RPP, itu pertama indikator. Minggu ini saya harus membuat mahasiswa tuh mencapai apa, mereka harus bisa apa. Yang kedua, caranya bagaimana? Yang tadi tahapan awal saya harus apa, kegiatan inti dan kegiatan akhirnya apa. Kemungkinan itu yang paling penting. Jadi tadi kalau deskripsi mata kuliah, menurut saya justru mengganggu. Karena itu menambah satu tadi beban administrasi, dua kemungkinan besar itu tidak akan saya baca juga, saya akan skip. Itu pandangan dari saya sih. Yang realistis, walaupun sebenarnya ya, mungkin idealnya memang selalu ada terus deskripsi mata kuliah tadi. Tapi kemungkinan menurut saya pribadi, kita sebagai dosen, kemungkinan tidak akan lupa sih. Deskripsi mata kuliahnya tuh apa, artinya kita harusnya sudah menjiwai. Harusnya ya. Itu pandangan saya. Toh juga deskripsi mata kuliah tuh, RPS dan RPP kan satu paket ya. Tidak terpisahkan. Jadi menurut saya secara fungsional, lebih sederhana, lebih singkat RPP itu lebih bagus, hanya yang pokok intinya. Jadi benar-benar saya punya pegangan, saya waktu ngajar ini saya harus apa tadi. Saya masih belum, Bapak Ibu dosen semua, yang menentukan standar itu memang Badan Penjaminan Mutu. Kebetulan saya ketuanya. Saya masih mempertimbangkan tadi ada beberapa skenario. Kita buat RPS dan RPP komplit. Kita buat RPS yang dimodifikasi, artinya digabung tadi dengan RPP. Atau RPS plus RPP yang disederhanakan. Artinya saya masih bertanya-tanya ini sama Pak Ajis dan semua yang pekerti, biar saya dapat input. Nanti waktu kami diskusi di tim bisa menentukan yang terbaik lah buat kita. Itu Pak Ajis, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wendy. Ya, saya sependapat sebenarnya memang ketika capaian mata kuliah, deskripsi mata kuliah itu sudah ada di RPS. Nah, mungkin ya memang benar ketika kita membuat RPP lebih disederhanakan tadi, termasuk misalnya kemampuan apa yang diharapkan, indikatornya apa, langkah-langkahnya apa saja. Itu sih yang bisa saya sampaikan juga. Tidak tahu teman-teman yang lain yang kemarin ikut pekerti, mungkin ada yang ingin di-sharing, teman-teman, silahkan. Di sini. Nah, kemarin kan yang ikut ada 10 nih. Nanti mungkin ke depannya sesuai dengan arahan Pak Rektor, kemarin juga sudah dibagikan juga. Ada tim yang di FB, ada yang di Pikom sama Agribis. Nanti ketika pada saat pembuatannya, ada terkait pembuatan RPS, saya kira RPS tinggal menambahkan saja lagi kolomnya. Bahkan nanti kita akan membuat RPP. Nah, teman-teman yang kemarin di FB bisa membantu teman-teman di FB, bisa sharing-sharing juga. Yang di Pikom juga bisa membantu yang di Pikom. Nah, apalagi sekarang di FB, seolah sudah mulai selesai kan ya CPL yang dirancang oleh tim kurikulum Pak Wendy, Pak Kris, Pak Andi, dan juga Ibu Yuli. Nah, mungkin ke depannya nanti yang di Pikom, kalau memang kurikulumnya CPL-nya sudah ada, tinggal dipakai CPL yang terbaru itu,
Kalau memang misalnya mau dirancang lagi untuk disempurnakan dulu, tapi sama-sama dulu memperbaiki RPS yang ada dulu dan mencoba untuk membuat RPP-nya. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau yang tadi ini Pak Wen, mohon maaf sebelumnya, yang ini yang dari Unmul, dari Mula Warman formatnya ya, yang ini format dari Mula Warman yang kami ikut pekerti tadi, menjelaskan seperti ini. Nah, sedangkan yang di PPP ini dari LLDikti 7 atau Jawa Timur, memang lebih sederhana sepertinya kalau yang ini. Kalaupun mau ada yang dihilangkan lagi misalnya, silahkan, biar lebih simpel lah ibaratnya seperti itu. Iya, ini memang lebih sederhana sih ini. Iya, daripada yang kami buat kemarin di Mula Warman. Kebetulan yang di Mula Warman kita tidak dapat PPT-nya juga. Ini jadi kemarin saya cari-cari yang dapatnya di LLDikti 7 lebih simpel. Kalaupun ingin disimpel tadi, kita ambil yang inti-intinya saja seperti yang Pak Wendy sampaikan, itu juga bagus. Yang kegiatan ini, langkah pembelajaran ini memang yang pentingnya. Seperti itu. Monggo teman-teman yang lain kalau ada sharing silahkan. Terima kasih Pak Ajis. Oke, monggo Pak Harman. Iya, jadi mungkin kalau saya ya kan itu lebih tertarik yang memang lebih disederhanakan Pak. Kebetulan memang kalau dari kami kan memang sekaligus bekerja di perusahaan ya Pak. Jadi memang kalau dari praktisi biasanya kan karena kan dari pandangan praktisi ya Pak. Jadi memang lebih simpel untuk kami ngerjakan itu yang memang poin intinya gitu. Sama seperti di pandangan kalau kami buat SOP biasanya memang lebih simpel, mudah dipelajari, tapi tidak keluar dari prinsip utamanya gitu. Jadi kalau misalkan dari Pak Wendy selaku penjamin mutu tadi ingin membuat yang lebih sederhana, kemudian tidak merubah konsep aturannya, mungkin kami lebih setuju Pak. Karena memang memudahkan kami Pak, terutama memang kadang kalau untuk teknis ini Pak, kadang teknis ya kan, itu bahasanya akan lebih mudah disimpelkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Karman. Ya, jadi nanti Pak Karman dari, monggo Pak Wen. Ya. Iya Pak, simple is better intinya ya. Kita di penjaminan mutu juga sama prinsipnya, kalau bisa lebih sederhana, mencapai tujuan, tapi tadi tujuannya tercapai, prinsipnya tetap sama, kami pilih yang lebih simpel memang. Jadi nanti kami jadikan bahan pertimbangan. Terima kasih Pak Karman. Terima kasih Pak Wendy, Pak Ajis. Baik, terima kasih Pak Wendy, Pak Karman. Pak WR, ini lagi resen, silahkan Pak WR. Ya baik Pak. Jadi kalau memang bisa disederhanakan dan tidak melanggar aturan ya, tadi ada pasal-pasal gitu ya, kalau bisa disederhanakan mungkin jauh lebih baik ya. Jadi mungkin himbauan saya, beberapa masukan teman-teman bisa diakomodasi, namun tidak melanggar aturan gitu ya. Jadi, nanti kesepakatan Bapak Ibu sekalian atau melalui kebijakan dari standar yang dikelola oleh BPM gitu ya. Hanya saja itu tadi himbauan bisa tidak melanggar aturan, sederhana, jauh lebih baik kan. Itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Ajis, izin. Oke, monggo Pak Wendy, silakan. Nah, Pak Andi, kalau sesuai dengan aturan SNDikti, itu hasilnya adalah RPS yang tadi ditampilkan Pak Anton. Jadi RPS yang sudah dibangun
form RPS yang sudah kita pakai itu sesuai dengan SNDikti. Kemendikti yang terbaru lah tahun 2020. Jadi sebenarnya kalau untuk akreditasi tujuannya RPS yang ada tuh sudah 100% cukup. Cuma tadi untuk mungkin tujuannya yang lebih tinggi ya, mutu yang lebih baik itu ada tambahan kolom pengalaman belajar ya. Mungkin pengalaman belajar. Ya, di SNDikti itu mungkin dianggap terwakilkan dengan metode. Jadi misalnya metodenya ada presentasi, ya berarti pengalaman belajarnya tuh mahasiswa mempresentasikan, kurang lebih seperti itulah. Cuma pengalaman belajar itu lebih detail, lebih spesifik mungkin. Seperti itu Pak Ajis ya. Oke. Terima kasih Pak Wen. Ya, memang Jadi punya ini sudah sesuai aturan ya Pak Wendy ya, dan nggak ada yang perlu ditambah atau dikurangi gitu, sudah pas saja ya. Sudah lebih bahkan kalau nggak salah Pak. Cuma tapi itu tadi kalau menurut sumbernya Pak Ajis ada yang kurang, tapi pada dasarnya ini sudah sesuai dengan SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi sudah sesuai. Jadi mungkin menurut saya mungkin karena sesuai kesepakatan di awal dan ini adalah instruksi dari rektor selaku nahkodanya ya. Jadi kita mengikuti sama-sama bahwa kita selesaikan RPS kita gitu ya. Yang dimana luaran pekerti ini nanti menjadi evaluasi yang saya harus laporkan ke rektor sebagai syarat dosen mengampu mata kuliah ya. Dan itu saya rasa memang sudah menjadi kewajiban kita ya, di bahkan BKD di Bapak Ibu dosen yang cerdas juga pasti sudah sangat memahami ya. Jadi kita nggak minta aneh-aneh, nggak minta lebih, hanya kita berusaha menjalani kewajiban sebagai dosen gitu ya. Kurang lebih gitu ya Pak Aziz ya. Jadi harap kita kan ini sampai tanggal 20 ya, supaya setiap kegiatan ada hasilnya ya, ada outputnya, dan jadi gitu ya. Mungkin usul saya yang ada di DPM formatnya itu digunakan dulu. Nanti kalau ada perubahan sesuai tadi yang ada masukan dari Pak Aziz, ada model yang tambahan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi minimal itu kan nanti bisa ditambahkan Pak ya, nggak merubah kan? Iya, ditambah kolomnya. Yang sudah sesuai SNDikti, jadi tidak ada aturan yang kita langgar dan sesuai tracknya, kita pakai format itu, kita buat sesuai mata kuliah kita yang akan datang atau yang lalu gitu ya. Dan kita bisa diskusikan juga dengan prodi mata kuliahnya apa saja yang kira-kira akan ditawarkan untuk kurikulum yang baru seperti itu ya. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak WR. Kira-kira Bapak Ibu sewajarnya bisa menyelesaikan kapan gitu ya. Kan ini tanggal 20 selesai ya. Tapi Bapak Ibu kan perlu merenungi dan menelaah kembali kira-kira sewajarnya itu kapan untuk luaran pekerti, nanti dikirim ke misalnya kemana nih, ke Pak Aziz dan Pak Freddy gitu ya, atau gimana baik-baiknya? Ke Prodi aja sih Pak, masing-masing mungkin ya. Langsung ke Prodi gitu atau ya. nanti besok lah kita anukan kemana mengirimnya ya, coba. Itu masukan saya, monggo Bapak Ibu silakan tanggapi. Izin sebentar Pak Andi ya. Jadi kemarin waktu saya dan teman-teman pelatihan pekerti itu ketika disuruh menampilkan RPS, waktu itu saya langsung menampilkan karena merasa pede waktu itu ya, RPS kita itu sudah baik. Tapi ketika ditampilkan ternyata memang pembimbingnya itu memberitahu, oh ini
beda misalnya metode dengan pengalaman belajar itu beda katanya. Jadi Anda harus menambahkan pengalaman belajarnya. Nah, jadi ya kemarin mau tidak mau saya memang menambahkan kolom pengalaman belajarnya. Nah, kalau menurut saya kalau memang ditambahkan tadi bukankah lebih baik seperti itu di RPS yang akan kita kerjakan nanti. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan terkait waktu kapan kira-kira terakhirnya untuk keluaran seperti ini. Gimana Pak Andi? Materinya apa Pak? Besok kontrak perkuliahan. Oh, masih materi lagi ya. Besok lusanya? Besok lusanya sebentar, saya lupa nih. Penilaian, terkait penilaian ini Pak Andi. Nah, kira-kira mungkin hari terakhir gitu ya kita coba presentasikan masing-masing gitu, minimal satu misalnya. Iya. Ya, kayak kemarin kan seperti Bu Selvi presentasi, akhirnya kita ketemu ada apa hal-hal yang yang sangat penting, misalnya kayak apa keterkaitan mata kuliah gitu kan. Akhirnya kita tahu, oh kemarin kan menjelaskan statistik, oh ternyata statistik itu nggak cukup hanya satu karena luaran kita apa. Akhirnya kita sama-sama bisa menyadari gitu ya, terutama apa nanti prodi dan saya yang bagian menyusun kurikulum baru menyadari bahwa kalau kita baca isinya tentang mata kuliah baru tahu bahwa capaiannya itu bisa nggak sampai ke lulus profil lulusan seperti itu ya. Nah jadi usul saya kira-kira bisa nggak ya hari terakhir itu kita masing-masing mempresentasikan paling tidak ada satu lah mata kuliah ya yang PS-nya itu, kemudian kita bahas ya barang 1-3 menit karena kita kan banyak nih 1-3 menit, kemudian didiskusikan, kemudian berantai lah gitu ya, sambung menyambung gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Atau ada masukan lain enggak? Berarti sepakat ya kira-kira. Monggo Bapak Ibu, silakan. Setuju. Setuju ya. Kalau Pak Kris setuju semua sudah, wes. Ya, tanggal 20 kita coba presentasikan gitu ya. Kalaupun ini mungkin seperti yang tadi saya usul, tapi silahkan Bapak Ibu saling memberi masukan pakai standar BPM dulu supaya kita nggak bingung. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang tadi yang Pak Aziz pengalaman itu ya silahkan, minimal ya pakai yang standarnya Pak Wendy. Kemudian di lain acara mungkin kita bisa kembali membahas tentang membuat kebijakan baru lah, misalnya kalau perlu untuk standar yang tadi itu, standar yang ada tambahan ya, maksud saya supaya yang kita kerjakan sesuai dengan yang ada standarnya, terutama yang di dalam perguruan tinggi kita sendiri gitu ya. Kalaupun ada tambahan itu nanti kita diskusikan kembali untuk kita putuskan dan membuat standar baru misalnya kalau perlu gitu. Jadi semuanya baik ada template lah misalnya gitu ya, dan templatenya dari BPM itu gitu. Itu mungkin Pak Aziz usul saya Pak. Yang saya harapkan sih bisa mengakomodasi semuanya, terutama tadi Pak Karman sampaikan bahwa praktisi itu waktunya kan yang terbatas gitu. Pagi Bapak Ibu yang di kebun kerja sampai malam, kemudian malam lagi itu harus mengurus RPS dan lain-lain gitu kan. Belum lagi
ngurus yang lain-lainnya kan. Seperti tadi Pak Sigit juga sampaikan terlalu banyak administrasi gitu ya. Kita akomodasi lah nanti kita diskusikan kembali dari sisi kita yang pengambil kebijakan untuk nanti menjadi sebuah kebijakan yang bisa mengakomodasi semuanya dan kita jalankan bersama kan gitu. Jadi saran saya sementara pakai yang sudah ada standar BPM, kemudian ini kita angkat nanti ya, yang tambahan-tambahan itu, dan tentunya itu kan memang sudah ada sudah ada template dari Pak Aziz itu kan, yang Pak Aziz belajar dari dosen-dosen senior yang tutor pekerti itu sangat baik kan, jadi kita simpan supaya kita bisa bahas kembali. Jadi standar kita mungkin nanti ke depan bisa jauh lebih bagus gitu ya. Itu Pak. Mungkin saya nambahkan sedikit, Pak Ajis dan Pak Andi. Monggo, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Jadi memang seperti Pak Andi sampaikan Pak, memang kalau di praktisi ini untuk waktu memang agak terbatas Pak. Itu yang pertama. Karena memang kebetulan tim dosen yang di sini ini kebetulan memang tim inti di perusahaan Pak. Jadi memang ibaratnya kalau misalkan dengan itu jamnya itu lebih untuk pekerjaan gitu Pak. Terus yang kedua Pak, memang dalam 1 bulan lebih ini Pak, terutama di pertengahan Desember sampai sekarang ini, jadi memang kami sedang kondisi berat Pak untuk COVID. Kebetulan memang yang tim dosen ini menjadi ketua pelaksana inti Pak. Artinya tim satgas yang memang untuk membantu pengaturan COVID gitu. Jadi memang dari kami Pak, ini memang belum sempat Pak, terutama untuk mengerjakan RPS seperti yang Pak Ajis, Pak Andi, Pak Wendy, Pak Trista, Bapak Ibu sampaikan sebelumnya itu. Tapi kami berharap Pak, ini di kami cepat reda sehingga kami nanti bisa ekstra untuk membantu ketertinggalan kami Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Karman. Jadi menurut Pak Karman kira-kira ini kalau besok lusa atau perlu waktu nggak Pak? Pak Karman perlu bisa dan teman-teman perlu waktu kapan gitu untuk presentasi untuk bisa RPS-nya gitu ya. Tapi iya, misalkan waktu Pak Karman kan jangan sampai malah semuanya jadi berantakan kan gitu ya Pak ya, memaksakan, tapi kan kita perlu planning yang realistis lah seperti itu ya, yang wajar gitu ya Pak ya, bisa iya, diselesaikan. baik Pak. Kebetulan memang Pak dari beberapa teman-teman dosen kita itu memang saat ini sedang menjalani proses penyembuhan Pak. Beberapa juga sudah baru sembuh Pak, ya kan, dari teman dosen kita. Jadi memang saat ini kami butuh waktu memang Pak, tetapi harapannya dalam beberapa hari ini mungkin 1 atau 2 nanti akan ibaratnya membuat dulu, nanti itu nanti yang akan membantu teman-teman untuk melengkapi RPS-nya ataupun RPP-nya Pak, terkait mata kuliahnya masing-masing gitu. Mungkin itu Pak Andi. Nggak apa-apa, jadi Pak Karman tetap ini bisa diskusi gitu ya, jangan sampai semuanya malah berantakan. Kasihan juga teman-teman kan, harus ada yang diprioritaskan gitu ya. Semua penting, tapi kan masalah seperti tadi Pak Karman COVID ini kan perlu effort yang besar ya Pak ya. Betul Nah, Pak. Terutama mental ini Pak, beberapa teman-teman itu. Iya. Nah, teman-teman yang full time, misalnya yang di Sampit full time dan
teman-teman yang di Seruyan full time mengajar, mungkin bisa masuk akal ya kalau kita 2 hari lagi bisa mempresentasikan itu ya Pak, Bapak Ibu ya. Bagaimana? Oke aja ya. Berarti oke nih, nggak ada suaranya ini. Oke berarti. Setuju, Pak. Anggap Nah, oke. Pak Sigit, Pak Terima Sigit kasih oke ya, Pak Pak? Andi nih, Pak Andi, Pak Ajis kan ya. Oke, sama-sama Pak Karman. Pak Sigit, sabar sebentar ya Pak Sigit ya. Nanti Pak Sigit juga ada yang mengurusi kok. Ya, jadi tidak sibuk lagi mengurusin sendiri lagi Pak Sigit. Saya siap aja Pak, udah biasa bikin Eh, RPP Pak di sekolah Pak. Tapi sebentar lagi kan ada yang mengurusi juga nih Pak Sigit. Jadi Iya, iya. Template-nya mungkin ya. Berarti template-nya ini tadi Pak Anton apa? oke nanti saya share nanti habis ini ya, Ibu ya. Pak Wendy sebagai dari BPM. Gimana ini? Ini template RPS-nya kira-kira ya mungkin Pak Anton ya. Iya Pak, biar sama semua lah. Jadi gimana Pak Aziz, Pak Wendy? Saya terserah nih, ataukah template yang ada dulu yang kemarin yang sudah dipakai Pak Anton atau mau ditambahin dengan pengalaman belajarnya. Terserah. Gimana Pak Wendy? Monggo. Oke. Saya setuju dulu prinsipnya dengan tadi diskusi ada Pak Karman, Pak Andi, bahwa kita perlu cari titik keseimbangan lah. Artinya poin idealnya itu sudah disampaikan Pak Ajis, begini. Ada poin praktisnya juga yang perlu kita pertimbangkan. Jadi untuk sementara programnya seperti ini dulu. Kita pakai RPS yang sudah ada, format yang sudah ada, itu yang dipunyai Pak Anton, Pak Ajis juga punya. Saya rasa seluruh dosen harusnya sudah punya. Nanti apabila ada yang belum, mohon terserah dari Pak Ajis atau Pak Anton bisa upload ya ke grup. Ya, oke. Terus habis itu seiring waktu nanti saya berdiskusi dengan Pak Ajis dan tim yang sudah mengerti, kita sambil merevisi dulu formnya. Jadi formnya nanti di BPM digodok kira-kira yang terbaik itu seperti apa, kita godok sama-sama sampai nanti disahkan semua pihak sudah oke, baru nanti disosialisasikan ke dosen-dosen, ini loh yang baru nanti. Jadi mungkin kita pakai yang ada dulu sambil kita godok di belakang Pak Ajis dan tim ya. Ya, cocok Pak. Siap Pak Wen. Mungkin nanti kalau ada yang masih belum punya template, saya harap semuanya sudah punya. Kalau memang Bapak Ibu ada yang belum punya, bisa WA saya, nanti saya kirim di Japri saja. Ya saya kirim seperti materi-materi yang sudah ada kemarin. Oke. Masih ada lagi, Bapak Ibu silahkan. Atau sudah mulai mengantuk? Untuk besok materi kita tentang kontrak perkuliahan, dimana sebenarnya bagian dari RPS juga. Jadi memang poinnya itu di RPS, Bapak Ibu ya. Jadi kalau RPS-nya selesai, maka RPP-nya bisa lebih mudah, membuat kontrak perkuliahannya yang disesuaikan dengan RPS-nya itu juga lebih mudah. Karena besok juga tidak terlalu panjang untuk materi kontrak perkuliahan, yang rencananya insya Allah nanti akan diisi oleh Bu Selvi juga sama tim-timnya, teman-teman yang lain. Nih, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Kalau tidak ada, berarti kita sudah sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, yang diskusikan tadi. Kita lanjut lagi besok ya. Saya mohon izin menutup. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memajukan kampus kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, serta kelancaran. Saya mohon maaf kalau apa ada yang saya sampaikan ada yang miss, ada yang kurang jelas. Itu saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.